Pas pertama kali gue terjun ke dunia K-pop itu ada satu anomali yang gue tuh selalu penasaran guys. Namanya Saseng alias kayak fans gila ya K-pop idol gitulah. Nah kebetulan gue dapat Saseng Indonesia yang tinggal di Korea nih. Halo semuanya, welcome back to Writing Your Confessions with Anu. Pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam ini, gua dan juga Gushi, kita berdua bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada deskripsi video ini, atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Sebelum gua mulai, gua cuma mau ngasih tahu kalau bibir gua yang ini tuh lagi sariawan banget. Jadi tolong ya guys, dipahamin kalau misalnya ngomong gua agak jelas atau gimana, jangan dihujat di komen. Tapi kayaknya gue bakal dihujat sini sama editor gue sendiri aja, Fadil anjing nih, kayak sorry dia bercanda, dia kayak dia bakal hujat gue juga. Oh dan BTW buat kalian semua jangan lupa buat join channel WA gue, linknya ada di deskripsi video gue juga. Karena di sana gue bakal sharing tentang kehidupan gue, sharing behind the scene pembuatan video, dan sharing update semua kehidupan gue, bahkan segala sesuatu yang bisa gue nggak pernah share di Instagram, TikTok, YouTube, gue share-nya di WA. Jadi buat kalian jangan lupa buat join channel WA gue dulu biar selalu update sama kehidupan gue, dan juga gue bakal notifin kalian kok kalau gue upload video baru di sana. Asik. Oke lah guys, sekarang kita akan masuki ke cerita pertama. Halo semuanya, kenalin nama gue Kezia, dalam kurung nama samaran. Gue sekarang umur 27 tahun dan gue lagi kerja di Korea. Dan untuk awal ceritanya, pas tahun 2020 ini gue pergi ke Korea karena gue dapat beasiswa buat kuliah di sana. Oke, lanjut ya guys ya. Di sini gue mau cerita. Gue pernah jadi Saseng. Iya, Saseng. Buat yang nggak tahu Saseng itu apa, intinya kayak orang atau fans yang terobsesi gitu nul sama para idol K-popnya. Dan terobsesinya tuh sampai yang parah banget. Cerita ini berawal dari temen gue yang ngenalin ke gue tentang K-pop. Waktu itu tahun awal sekitar 2021. Temen gue alias orang Korea ngajarin gue tentang budaya K-pop, dan di sana gue baru pertama kali tahu apa yang namanya grup K-pop yang bernama ENHYPEN. Grup K-pop itu lagi men, gue curhat dikit sama kalian, tapi ENHYPEN ini Engine alias fans ENHYPEN ini, mereka itu banyak banget di submission confession gue guys. Banyak banget orang-orang Engine yang ngefans sama ENHYPEN ini curhat ke gue karena baru-baru ini ada malapetaka yang menimpa mereka guys. Jadi ada salah satu membernya bernama Hiseng, nggak tahu, sorry kalau misalnya gue salah bacanya. Itu barusan keluar, dan kalau dia keluar tuh kata orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar gue itu mengibaratkan kayak misalnya kalau Lionel Messi keluar dari Barcelona. Gue nggak tahu seberapa benar itu, tapi kalau sampai emang iya, semangat Engine di luar sana. Gue waktu itu bener-bener cuman bodo amat aja sama perkataan dia, jadi gue nggak hirauin. Tapi pas pertengahan tahun 2021, gue mulai kepincut sama mereka alias ENHYPEN. Di situ gue mulai cari-cari info tentang ENHYPEN, dan ya gue menjadi Engine dalam kurung fandomnya ENHYPEN. Singkat cerita, di bulan September pas gue lagi enak-enak nge-fan girl, tiba-tiba teman gue yang ngenalin gue ke ENHYPEN itu bilang, kamu sekarang jadi Engine ya? Kamu ikut kayak grup chat Engine gitu gak? Dan di situ gue jawab kayak, hah, grup chat apaan? Nah posisinya gue emang nggak tahu karena waktu itu gue baru banget jadi K-popper alias jadi Engine juga. Makanya gue jawabnya kayak gitu. Dan yap, temen gue ngenalin sekali lagi ke GC tersebut GC itu apa, K-poppersnya kayak gimana, dan lain-lainnya lah Gue waktu itu paham nggak paham pas dia jelasin. Terus singkat cerita, gue di-invite buat masuk ke GC yang awalnya gue kira itu tempat para Engine yang ada di Korea gitu Ya udah, gue gabung tanpa tahu itu ternyata adalah tempat yang salah. Di sana gue kenalin diri gue sendiri karena disuruh, terus gini gitulah. Pokoknya bahas ENHYPEN lah. Gue belum sadar awalnya. Tapi pas bulan November, mereka mulai ngeliatin lah ini para kumpulan apa Awal tuh satu admin di sana bilang, ada yang lagi di Korea gak? Di sana gue masih belum sadar kan makanya gue jawab, ini gue lagi tinggal di Korea kebetulan. Terus adminnya ngechat gue secara pribadi bilang,
kamu mau dapat uang nggak? BTW nih orang tuh kayak ngaku-ngaku orang Korea Nul, padahal aslinya dia orang Cina. Terus gue jawab kayak, ya emang bisa dapat duit gimana kalau di Korea? Kan aku di sini cuma buat belajar doang. Waktu itu gue bener-bener polos banget jawabnya Nul. Si admin bilang, bisa tahu mau gue ajarin caranya. Dan di sana gue jawab, boleh banget. Gimana? Habis itu dia nanya, kamu tinggal di mana? Habis itu dia ngomong lagi, aku kirim alat-alatnya aja biar bisa belajar secara langsung. Dan di situ gue mikir kayak, alat apaan? Alat buat kopi gitu kah? Atau apa? Habis itu gue kirimin alamat apartemen gue Nul, dan paketnya datang ke apartemen gue. Di situ paketnya tuh datang Nul, kotak besar gitu Nul. Yang gue pikir awalnya adalah alat-alat kopi atau apalah gitu, tapi ternyata bukan Nul. Gue dikirimin kamera. Di situ gue langsung nanya ke adminnya dong kayak, loh, ini kenapa aku dibeliin kamera Min? Ya ini nggak salah kah? Habis itu dia jawab, nggak kok, nggak salah. Emang bener, sini aku ajarin gimana cara cari duit. Di sana gue diajarin lah basic-basic fotografi gitu no. Habis diajarin kayak gitu, gue dikirimin duit dan disuruh pergi ke suatu tempat. Gue kesana karena gue mikir kayak, oh ya udah, mungkin di sana gue bakal ketemu sama adminnya lah. Dan gue iyain. Dan pas gue di sana kayak cafe gitu no. Pas gue sampai nggak ada siapapun. Habis itu gue chat lah adminnya. Terus si admin bilang, kamu tunggu di situ, alias di depan kafenya. Terus kalau ada cowok-cowok yang keluar gitu, foto ya, habis itu kirim hasil fotonya. Aku bilang siapa yang keluar. Habis itu cewek ini ngomong, bakal ada Sunghun sama Sunu. What? Ya di situ sumpah Henul, aku nggak mikir kayak itu adalah sebuah paparazzi ilegal, makanya gue lakuin. Dan gue foto terus gue kirim. Habis itu gue dikirimin sekitar tambahan uang lagi Nul, alias sekitar 300.000 won. Yang di sini kurang lebih 3 jutaan pada waktu tersebut. Gue seneng banget Nul, gue nggak ada pikiran apa-apa. Dan ya tanpa gue sadarin gue jadi semacam paparazzi atau saseng gitu selama hampir 2 tahunan Nul. Terus di bulan keempat gue sempet nanya kayak, emang ngapain sih foto-foto kayak gitu? Kata dia buat dijual terus ngasilin duit. Dan jujur, ya udah gue iyain aja. Dan ya tanpa gue sadarin gue basically I was a saseng back then Nul, atau paparazzi. Dan pada saat itu mana waktu itu sempat beberapa fotonya viral di Twitter. Tapi ya gitu Nul, gue ngerasa agak bersalah aja. Alasan kenapa gue stop jadi saseng itu adalah ketika gue ketemu pacar gue Nul. Dia orangnya green flag banget dan dia juga K-popper. Pokoknya singkat ceritanya dia kasih tau ke gue kalau dia tuh kesel banget sama saseng-saseng yang ngerugiin K-pop idol gitu Nul. Dan di situ gue memutuskan untuk buat berhenti menjadi saseng dan ingin menjadi pacar yang baik buat pacar gue yang green flag ini. Ya sekian cerita dari gue Nul. Buat kalian yang kesel sama saseng, nggak apa-apa guys, kesel aja nggak masalah. Gue sebagai mantan saseng aja kesel banget. Kadang mikir kayak ngapain ya gue dulu kayak gitu. Tapi duitnya harus gue akuin lumayan. Tapi dulu pas gue belum jadi punya pacar Nul. Pas gue udah punya, gue selalu dikirimin duit hehe. Makanya udah bisa berhenti jadi saseng Nul. Jadi jangan ada lagi yang jadi sasen ya guys. Gak enak, apalagi kalau viral gitu. Gak enak banget dalam hatinya Nul. Ya sudah sih segitu aja. Sekian cerita dari gue. Gimana menurut lu Nul? I'ma be real, gue belum review ceritanya sebelum gue bacain buat kalian. Jadi gue cuma baca judulnya doang. Tapi aneh sih, ini gue nggak tahu gara-gara dianya yang penulisan ceritanya agak membingungkan atau emang ini bohongan. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, ini bisa aja asli, bisa aja bohongan. Tapi kalau emang asli, you cannot be that stupid. Maksud gue kayak, lu nggak mungkin segoblok itu dong. Lu udah kuliah lo waktu itu, lu sekarang umur 27, berarti tahun 2020 lu umur berapa sih waktu itu? Sekitar 23, 22, 21 gitu. Itu dulu udah cukup tua anjir. You cannot be this dumb. Sama satu lagi kayak lo agak terbalik-balik deh maksudnya saseng sama paparazzi. Okay, you were a paparazzi yang ngambilin foto secara ilegal and all that shit. Tapi I don't think that you were a saseng karena lo gak sampai kayak stalking yang gimana dan sebagainya. So maybe agak miskomunikasi. Oke guys, intermezzo sedikit terlebih dahulu. Buat kalian-kalian yang suka nontonin confession video gua, atau mungkin sekedar suka sama gua, atau suka sama Gucci, kalian gak harus nungguin gua upload video hari Rabu atau hari Sabtu dulu baru bisa ketemu sama gua. Kenapa? Karena hampir tiap hari gue live stream di YouTube jam 7:30 malam WIB. Dan di sana gue juga bakal bacain confession, dengerin confession dari kalian secara langsung, mabar, nobar. Bahkan sekarang kita ada segmen mereview drama Twitter. Oh my god, streamer gosip gue.
Anyway, kalau kalian tertarik, ingat gue live di YouTube jam 7:30 malam WIB. Cobainlah dulu sekali. Gue bakal sambut kalian dengan hangat di sana. See you guys. Pisangnya itu hitam, berdaki, kecil. Aku nggak sengaja muntah di kelas gara-gara video call sama orang di Anonymous. Aku itu baru main tele, diajarin sama teman-teman aku. Katanya ayo kita main Anonymous. Dia cewek gitu kan, pakai akunku. Terus dijawab tuh sama orang randomnya, aku cowok katanya. Kamu lagi horny nggak? Katanya. Hah? Sabar! Gue udah bilang bahasa dijaga! Buset dah! Terus si temen cowok aku bilang, iya aku lagi gitu. Dibilangnya, kamu lagi di mana? Aku lagi di rumah, lagi nyantai, lagi makan. Terus dikasih ID teleku kan, akunku 2, jadi aku pakai akun kedua aja. Temenku ini buat lingkaran gitu sama aku. Dan pas itu dia bilang, yang cowoknya ini, kamu diem aja ya, nggak usah ngapa-ngapain. Kamu liatin aja, katanya. Kayak dia VC aku buat dia gitu. Buat dia, apa sih? Buat, pokoknya intinya yang dilakuin cowok. Dia ngelus-elus pisangnya. Ngelus pisang? Dan kalian fit call dia? Iya, di sekolah fit call-nya. Goblok banget, ngapain? Kenapa diangkat? Udah tahu dia kayak gitu? Temen cowok aku dia mau ngeprank katanya. Di situ itunya pisangnya itu hitam, berdaki, kecil, dan intinya menjijikan. Terus aku bilang gini, tunggu bentar ya. Ini kenapa kayak gini bentukannya? Baru aja aku mau jalan ke pintu kelas, muka aku udah berserakan banget di lantai. Ya iya. Karena ngeliat itu. Ya, tapi itu jorok banget sih. Itu jorok banget sih. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke cerita kedua ini, gue mau ngasih tahu kalau cerita kedua ini gue bacain demi spreading awareness buat kalian semua, biar kalian bisa lebih berhati-hati. Dan kedua, gue nggak bakal ngelarang kalian buat ngehujat atau ngata-ngatain si pelaku bajingan ini. Gue udah baca dikit, kalian bakal ngerti maksud gue apa nanti. Tapi kalau kalian sebel dan kalian mau ngata-ngatain, kata-katain aja di kolom komentar. Gue sangat mempersilahkan kalian, oke? Halo Kak Nul dan para listener, sebut aja nama aku Arnia. Dan aku mau ceritain sesuatu yang baru banget aku alamin di weekend bulan Januari ini. Sebelumnya aku minta maaf kalau ini cerita bakalan agak panjang. Bisa dibilang aku habis mengalami KS ya Nul, atau dilecehkui sama adik kelasku. Jadi gini Nul. Suatu malam aku ada nonton suatu show sama teman-teman organisasi aku Nul. Dan aku udah minta tolong buat nebeng sama satu dari mereka yang ikut karena motor aku ditinggal pas lagi di bengkel. Akhirnya ada salah satu adik kelasku yang dengan senang hati menawarkan bocengan Nul. Kita sebut aja nama dia Jose. Aku sama Jose janjian buat berangkat jam 6 malam itu Nul. Dan waktu dia jemput aku, ya layak teman pada umumnya yang nganter aku. Dia sambil ngobrol di jalan, ngobrol-ngobrol lah. Jaraknya juga nggak terlalu jauh Nul, cuma sekitar 6 menit dari kos aku. Singkat cerita, mulailah show itu Nul. Tapi karena malam itu keadaan lalu lebih gelap daripada biasanya, dalam kurung karena mendung juga kayaknya, dia tiba-tiba narik tangan aku buat dia genggam Nul. Tapi aku selalu coba buat tolak dan juga tepis berhubung aku punya pacar. Cuma dia langsung gandeng aku erat banget sampai aku nggak bisa lepas. Dan jujur agak sakit cengkraman dia Nul. Dan kamu tahu gak apa yang lebih kurang ajar Kak Nul? Dia tiba-tiba taruh tangannya di pahaku dan dia kayak coba buat meraba pahaku sambil diremas dengan keras gitu Nul. Aku udah bener-bener berusaha buat menghindar. Tapi dia selalu bisa buat langsung narik lagi biar aku menjadi lebih dekat dengan dia. Di sini aku udah ngerasa nggak nyaman banget loh Nul. Dan pada akhirnya aku bilang kayak, Jose jangan kayak gini. Aku nggak suka. Aku udah kasih tatapan yang marah. Dan yang kelihatan banget kalau aku ini bener-bener risih Nul. Dia malah jawab kayak, kamu kenapa lucu gini sih? Aku nggak tahu loh kalau kamu bisa selucu ini Kak. Aku juga lihat kamu makin cantik aja. Dan di situ aku bener-bener merinding dan aku pengen ngamuk Kak Nul. Nah, first of all, Jose lu sinting banget sih. Lu merusak nama baik cowok sih jujur aja. It's people like you. It's because of people like you kenapa cewek-cewek benci banget sama cowok anjing. Lu stupid as fuck. Second of all, gue nggak ngerti konteksnya gimana ya men ya. Tapi maksudnya kayak nonton show itu apakah kamu hanya berdua sama dia atau kamu mungkin sama teman-teman lain? Dan kalau emang kamu sama teman-teman yang lain, kalau izin bertanya, kenapa kamu nggak minta tolong sama mereka ya? Tapi aku juga paham kalau gimana ya, gue paham banget kalau misalnya kadang tuh cewek kalau pas lagi shock banget, nggak cuma cewek sih, manusia kalau lagi shock banget, kadang tuh mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ibaratnya kayak lu mau ketabrak mobil gitu, kadang orang-orang nggak bisa lari, tapi malah kayak nge-freeze gitu.
So I get it kalau emang situasinya berdua dan lu kayak sampai nggak bisa ngapa-ngapain karena very very shocking to you. And if that's the case, I feel so sorry to you dan semangat terus. Dan buat cowok lu anjing. Aku pengen minta jemput temenku yang lain. Cuman dia selalu ngintip aku tiap aku buka handphone. Aku sempat mau chat pacar aku juga. BTW aku udah izin ke pacar aku buat dibonceng sama Jose. Dan dia memperbolehkan karena dia juga udah kenal dan tahu anaknya kayak gimana. Dan dia bilang, oh itu pacar kamu. Kamu gak mau coba selingkuh sama aku aja Kak Ran. Aku bisa membahagiakan kamu loh. Atau puasin kamu. Ya Kak Nul bayangin aja deh, aku kayak bener-bener direndahin sebagai cewek di sana dan aku bener-bener sakit hati. Oke guys, gue nangkep kayak konteksnya ini dia belum jelasin tapi kayaknya ini kejadiannya setelah nonton pentasnya deh. Kayaknya pas udah mau dipulangin or something, not sure juga. Tapi ya intinya gitulah guys. Nggak lama waktu menunjukkan jam 11 malam dan dia bilang kalau lagi ada sesuatu yang harus dia urus. Aku pun bilang, aku mau pulang naik Grab atau mau pakai jasa antar jemput aja. Helmnya jangan dibawa. Taruh deket panitia aja, tolong. Dan dia cuman iya aja awalnya Tapi 3 menit kemudian dia bilang, nanti kalau udah pulang chat aku aja ya, aku jemput kamu. Helm kamu di aku juga BTW. Dan di sana aku udah kepeleng banget pengen marah Dan aku tetap berniat pulangnya nggak sama dia. Mau cari cara gimana biar aku dapet driver lah pokoknya. Apesnya ketika aku berusaha buat pulang, aku nggak dapet driver Aku nunggu hampir 20 menitan. Dan berakhir dia yang call dan VC aku via WhatsApp. Dia bilang bakalan jemput aku karena dia tahu dari organisasiku yang lain kalau pentasnya udah selesai sekitar setengah jam yang lalu. Oke guys, berarti pentasnya tadi belum selesai ternyata, tapi cowoknya udah pulang duluan lah, intinya kayak gitu. Tapi what I don't understand di sini itu cowok lu di mana ya men? Maksud gue kayak kalau lu udah bisa ngechat cowok lu dan lu kasih tahu cowok lu kalau ini Jose agak bajingan gitu sama lu, harusnya the least he can do ya dia ngejemput lu dong, gebukin si Jose kayak atau kayak ngejagain lu dari dia. Kenapa sampai bisa malah Jose lagi yang voice call lu dan call lu gimana gitu? Atau enggak maybe lu bisa pulang bareng temen lu aja, karena tadi lu bilang lu cuma 6 menit dari kos lu kan, which is itu jarak yang cukup dekat. Jadi kalau misalnya muter pun ya nggak masalah lah kalau misalnya lu jelasin ke mereka tentang situasi lu. Mohon maaf sebelumnya gue nggak membela siapapun di sini, cuman gue secara logika gue berusaha berpikir aja kayak solusinya seharusnya sudah lebih jelas di sini. Anyway, aku dijemput sama dia dan aku bilang, tolong langsung pulang aja ya, aku capek banget. Tapi nyatanya dia malah ngajak aku muter-muter dulu kak, ke tempat sepi kayak suatu perumahan gitu. Dan aku udah bener-bener nggak tahu harus gimana. Aku di sana bingung, aku takut, dan aku juga emosi. Posisi dia naik motor itu kayak agak direbahin badannya, nyender gitu supaya nyentuh badan aku dan juga pundak aku dan juga ini aku lah. Dia tarik tangan aku buat peluk dia. Dan dia bener-bener yang kayak kunci tangan aku sampai aku gak bisa lepas. Aku bener-bener berusaha untuk berbicara tapi aku gak bisa aku cuma bisa diem. Gak mau ngobrol sepatah kata apapun karena aku bener-bener kesel di sana. Setelah berapa lama aku diam, dia tiba-tiba pegang paha aku lagi. Dia berusaha buat merabanya gitulah. Dan aku langsung tepis tangannya, tapi dia malah bilang kayak gini honey chill, kamu gak akan aku apa-apain. Serius deh. What the fuck? Kali lagi gue bingung ya guys ya. Kayak tadi lu bilang kayak lu udah dapat izin dari cowok lu buat lu bisa ikut sama si Jose ini. Dan dia bolehin karena udah tau lah si Jose ini orangnya kayak gimana. Tapi we can see it here kayak very very clear kalau Jose ini rada bajingan banget orangnya. Dan ini tuh masa dia selama kenal sama lu gitu kayak dia nggak pernah menunjukin sisi-sisi buruknya gini sih. Kalau sampai iya berarti kayak wow Jose lu what an actor you are. Lu gila banget bisa nyembunyiin sisi asli lu selama itu dari orang-orang di sekitar lu. Dan bisa-bisanya dia manggil aku honey, sayang, love, yang mana dia juga udah tahu kalau aku punya pacar. Dan aku langsung bilang kayak stop doing those fucking stupid things Jo. Aku udah punya pacar dan aku pengen pulang. Dan di sana aku udah berusaha buat nahan nangis aku Di sana dia bilang ya udah tunggu bentar. Terus tiba-tiba dia berhenti di satu perempatan dan dia keluarin handphone dia. Dia ngomong lagi, aku mau nunjukin sesuatu yang kamu pasti suka dari aku. Dan kamu tahu apa di depan mata kepala aku sendiri dia nge-flash. Itu dia. Dia nunjukin
itu dia ke gua. Brother, what's that? What's that, brother? Dan gak cuman itu, dia juga nunjukin video kalau dia lagi gede-gede sama mantannya. Which is aku bener-bener kaget. Aku bener-bener kayak ngerasa harga diri aku diinjak-injak, Nul. Kayak dia berasumsi kalau aku mau gitu-gitu sama dia juga. Aku shock sampai lemes, dan sampai di situ aku udah bilang untuk yang kesekian kalinya, aku pengen pulang aja, Jo. Ayo antar aku pulang. Please, please, aku minta tolong. Sumpah gue gedek banget anjing, sumpah. Gue muak. Oh my god. Gue gak nyalain ceweknya di sini sama sekali, tapi if I were in that position, if that's me, kalau itu gua banting motornya, gua injek-injek itu yang ukurannya paling cuma segini doang itu, sumpah. Gua banting, terus gua motornya. Sorry. My bad. Maaf. Sumpah kak, aku gigit bibir aku kencang banget biar gak kedengeran kalau aku udah nangis. Aku udah berusaha nahan diri untuk tetap kuat. Terus tiba-tiba ya Nul, si bajingan ini dia nyodorin jari telunjuk sama jari tengahnya ke aku gitulah Nul. Terus dia bilang, ini kalau misalnya lu jempol aku alias isep jempol aku, baru aku pulangin sekarang. Gue gak paham banget kenapa orang-orang kayak gini tuh kayak, how is it so easy for them buat kayak lepas dari hukuman penjara gitu, hukuman polisi lah. Hukum deh, hukum yang berlaku. Gila ya. Anjing. How is it so hard buat lu bisa jadi decent human being? Kayak no means no. Enggak artinya enggak. Paham gak sih? Do you get me? Do you understand? Kalau ini cewek udah ngomong nggak mau, artinya nggak mau. Bukan berarti kayak dia tuh malu-malu tapi mau, or whatever fantasi yang lu punya di kepala lu. Lu tuh idiot, tau gak? Dan gue yakin ya orang-orang kayak gini tuh mereka bakal kayak, aduh, gue mau tobat. Terus dia kayak, gue nggak tahu agamanya apa, dia berdoa, sholat atau apa, minta pertobatan. Tapi dia nggak minta maaf sama korbannya. Selama nggak ketahuan, dia nggak bakal minta maaf sama korbannya. Selama nggak diviralin, selama nggak jadi kasus. Ini orang-orang gak bakal minta maaf atau kayak merasa bersalah sama korbannya. Oke, mungkin mereka merasa bersalah, tapi apakah mereka akan take accountability atau mereka bakal ambil responsibility atau tanggung jawab? Enggak bakal. Dan itu bikin gue, sorry ya guys, gue malah jadi marah anjir. Sorry. Sumpah Nul, aku kaget banget. Aku langsung mingkem dan coba menahan mulutku biar tetap nutup, tapi dia paksa buka pakai tangannya. Dan kukunya agak panjang dan itu sakit banget waktu nusuk bibir aku, Nul. Maaf Nul, maaf kalau kamu kecewa sama aku, tapi aku terpaksa buat ngelakuin apa yang dia mau biar aku bisa pulang. Jadinya aku jari-jari dia, Nul, sampai basah padahal jarinya tuh kotor dan penuh daki. Dan berakhirlah tanganku ditarik dan diarahin ke bibir dia, Nul. Dan punggung telapak tanganku kayak dikecup lah, kayak muah gitu. Dan aku gak suka, Nul. Dan bodohnya lagi dia bilang kayak, tahu gini kamu aja yang aku dari dulu bawa ke rumahku kalau pas lagi nggak ada orang, kan sering kosong. Lu sadar gak sih kayak ini cewek itu juga, she's just a human being. Dia ini juga cewek pada umumnya, dia tuh manusia. Dan lu tuh nggak lebih dari dia. Tapi how you treat her itu lu kayak nggak nge-treat dia sebagai manusia, lu nge-treat dia tuh kayak dia tuh objek, binatang, benda mati. Lu gak malu kah? Lu punya ibu loh. Lu punya ibu yang juga wanita. Dan do you guys know, gue tuh sebenarnya benci banget ya kalau udah mulai ngomongin orang-orang bajingan kayak gini dengan cara kayak, bayangin kalau itu ibu lu, atau kayak bayangin itu adik lu yang cewek, atau bayangin itu kakak lu yang cewek. Maksud gue kayak, kenapa sampai harus bayangin biar lu bisa simpati? Lu gak bisa kah kayak jadi manusia normal pada umumnya aja, kayak have some sympathy, have some empathy. Kayak how lu tuh, orang-orang kayak lu tuh ya, kenapa lu pada semua tuh nggak paham sih kalau hal kayak gini tuh nggak perlu sampai lu semua tuh harus ngebayangin kalau itu ibu lu atau adik lu atau apalah baru lu nggak mau ngelakuin. Ini tuh the bare fucking minimum. Ini tuh dosa, monyet. Zina. Are you stupid? Are you dumb? Are you fucking stupid? Tolol banget.
Selepasnya di rumah, dia masih nawarin buat jadi selingkuhan aku gitu loh Nul. Dan aku nolak, dan dia bilang kirim ID line kamu dong biar aku bisa sering kasih pap ke kamu. Dan aku langsung bentak dia, Jo lu pulang deh, aku capek. Dan berakhir aku yang buru-buru masuk kamar dan nangis sejadi-jadinya sampai aku gemeteran Nul. Bahkan sampai hari ini aku masih kebayang dan gak berani keluar. Aku takut kalau ketemu dia. Aku udah blokir nomor dia, tapi dia tetap berusaha buat reach out aku entah dari nomor siapa. Dan dia bisa dapat ID line akunku dan berakhir ngechat aku terus. Sebelumnya kalau kakak ingat aku ada bilang kalau aku dilecehkui lagi kan. Oh shit. Jadi gini Nul, sebelumnya aku juga pernah digituin tapi secara verbal. Dan aku cuma pengen cerita ini aja biar aku bisa lebih tenang lah. Dan buat para listener dan viewers ya Nul, tolong tetap jaga diri ya. Aku harap semoga kita semua selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan disertai dengan orang-orang baik. Terima kasih banyak Nul udah menampung cerita aku. Gue udah habis anjing emosi gue. Ya meskipun mungkin beberapa dari kalian ada yang pikirannya sama kayak gue, kayak ini mungkin hal yang bisa dicegah berdasarkan dari cerita yang kita bisa dengar. Tapi ini tidak menutup lah. Kita jangan sama sekali ngebela cowoknya di sini. Pokoknya kalau sampai ada kalian di antara kalian yang ngebela cowoknya di sini regardless of what she's done, atau kayak menurut kalian mungkin ini ceweknya kurang sigap, kurang pintar menangani situasi dan sebagainya. Ya first of all ini nggak bakal terjadi kalau cowoknya nggak bangsat. Jadi jangan ada yang bela cowoknya di sini. Gua cuman pengen kalian semua kata-katain ini cowok karena he doesn't deserve kayak sympathy or whatever yang kalian pikirin secara positif. Ini orang bajingan. Dan kalau emang ini sebenarnya bisa ya, kalau gue tahu ini identitasnya orang siapa, kalau bisa gue bawa dia ke hukum anjing, sumpah. Gue berusaha nahan emosi gue karena kejadian kayak gini sadly itu banyak banget terjadi di Indonesia dan jujur edukasi mengenai hal ini tuh masih sangat minim sehingga masih banyak perlakuan seperti ini yang nggak kelihatan. Yang diviralin aja ada beberapa, tapi bayangin yang nggak diviralin guys, yang nggak dikasusin. Seberapa banyak cewek di luar sana yang udah jadi korban cowok-cowok bangsat kayak gini. Dan of course gue paham, ada cewek juga nggak gini, I get it. Tapi majoritinya siapa? Cowok. Kita harus acknowledge that, oke? Oke deh, sekian untuk cerita hari ini guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan buat kalian semua yang bener-bener udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen motor. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang bener-bener nonton dari awal sampai habis. Sekian buat episode hari ini teman-teman, anak-anak sekalian. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dan sampai jumpa, bye-bye. Bye 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 bye.